Halo teman-teman semua, nama saya Agung Rismawan. Pada video kali ini saya coba sharing pengalaman terkait kehabisan bensin di jalan tol ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga ada yang pernah mengalami ya kehabisan bensin, khususnya di mobil itu seperti apa. Nah ini merupakan pengalaman yang cukup tidak mengenakan ya teman-teman, kehabisan bensin di jalan tol. Nah waktu itu singkat ceritanya saya dan keluarga ingin berpergian ke satu tempat ya, yang dimana harus melewati jalan tol. Nah saya coba cek seperti biasa sebelum berangkat, kita cek keadaan mobil gitu ya, termasuk juga untuk volume bensin yang ada di mobil kita. Nah pas saya cek memang saat itu posisi jarumnya itu ada di E ya, atau sudah merah. Nah saya pikir di kondisi saat itu si mobil masih bisa lah ya menempuh beberapa kilometer, dan juga ditambah dapat cerita dari kakak saya gitu ya, bahwa mobil itu saat kehabisan bensin atau saat jarumnya itu menunjukkan di E itu sebetulnya masih ada beberapa liter yang bisa digunakan gitu ya. Nah, sampai dia nyala gitu ya. Nah, ketika sudah nyala si indikatornya baru itu menandakan akan habis banget gitu ya, atau kondisi si bensinnya sudah habis banget. Tapi dalam kondisi habis banget itu juga sebetulnya masih berapa kilo itu masih bisa hidup si mobilnya. Nah, dengan anggapan itu, pengalaman dari kakak saya, kemudian sempat baca juga dari literatur gitu ya, bahwa ketika si jarum indikator bensin itu sudah di posisi E, itu sebetulnya ada sisa ya, ada sisa mungkin 1 liter sampai berapa liter gitu ya, yang masih bisa kita gunakan. Nah saya dengan PD-nya gitu ya, ya sudah nanti isi bensinnya mungkin di tempat saat sampai gitu ya, karena kebetulan waktu itu jaraknya mungkin hanya di 5-10 kilo ya. Nah saya pikir kalau 5-10 kilo mungkin akan habisnya cuma di 1 liter atau 2 liter ya. Nah singkat cerita akhirnya pergi menggunakan mobil. Nah dari rumah sampai pintu tol itu aman, sampai pertengahan juga aman. Nah tiba-tiba saat saya sudah di jalan tol dan ingin nyalip mobil ya, pas diinjek gasnya nggak ada ya, maksudnya nggak ada tenaganya, istilahnya ngeblong ya. Jadi saat saya injek remnya itu dia ngeblong. Wah, saya sudah curiga ini pasti bensinnya, dan ternyata benar ya. Saya coba injek terus gasnya, ternyata mobilnya malah tidak melaju, malah makin lamban ya. Ya sudah, karena saya langsung action saja di situ ya, karena ini posisinya di jalan tol, banyak mobil yang kecepatannya tinggi. Saya langsung sen kiri ya, sen kiri, saya melipir ke kiri. Nah kebetulan saat itu di belakang ada mobil patroli yang biasanya teman-teman jasa marga ya, teman-teman jasa marga yang suka cek-cek jalanan gitu kan. Nah di situ saya langsung teringat, wah ini kalau kena oleh tim patroli itu mungkin ada bayaran yang harus kita bayar gitu ya. Nah di pikiran saya sudah tercetus gitu ya, wah ini minta bantuan ke patroli pasti bayarannya mahal. Nah saya langsung panik ya ketika sen kiri, ternyata di belakang ikutin tuh si mobil patroli. Wah makin panik juga, saya sebisa mungkin digas terus supaya bisa sampai ke pintu keluar tol gitu ya. Nah ternyata memang sudah habis banget bensinnya, berhenti. Oh saya sudah deg-degan banget gitu ya, ini disamperin sama tim patroli dari jasa marga. Nah akhirnya berhenti, kemudian saya buka kaca jendela. Nah si tim patroli bapak-bapak itu ada 2 orang kalau misalnya saat itu nyamperin tuh ke mobil kita. Yang di luar ekspektasi ternyata baik banget teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalkan teman-teman di jalan tol dan punya masalah, entah itu ban kempes, ban bocor, atau kehabisan bensin, itu jangan ragu-ragu minta bantuan ke tim jasa marga yang suka patroli ya, biasanya menggunakan kendaraan yang ada tulisannya ya gitu ya, jasa marga. Nah ternyata di luar ekspektasi tadi ya, ternyata baik banget itu bawahnya menanyakan
kenapa Pak? Ada masalah apa? Kemudian ada yang bisa saya bantu? Nah, saya langsung ceritakan gitu kan, ya Pak, ini kehabisan bensin. Oh boleh Pak, nanti saya belikan katanya kan. Saya belikan, mau berapa liter? Mau Pertamax atau Pertalite? Ya, ternyata dalam hati saya, oh baik banget ternyata. Tadi pikiran saya terkait harus bayar mahal dan sekian, ternyata tidak terjadi gitu ya. Malahan bapaknya baik banget membantu saya untuk bisa membelikan bensin ya. Sudah saya berikan uangnya ke si bapak yang patroli itu. Wah, kalau Pertalite bisa nggak Pak? Kata saya itu. Oh kayaknya kalau Pertalite ini harus pakai itu ya, kan sekarang kalau Pertalite, mobil Pertalite harus scan QR code dari Pertamina ya. Terus pakai itu Pak. Oh ya sudah, kalau gitu Pertamax aja Pak. Saya kasih waktu itu karena ini supaya ngisi dulu bensinnya gitu, saya bisa sampai keluar tol, kasih 100.000 gitu ya untuk beli Pertamax. Udah lumayan nunggunya itu lumayan lama gitu ya, karena kondisi saat itu memang lagi hujan, kemudian jalanan juga padat. Nah, nunggu sekitar 30-45 menit gitu ya, sampai si bapak patroli itu datang kembali untuk mengisi bensin. Dan akhirnya si bapak patroli yang dari Jasa Marga itu datang lagi, kemudian diisikan bensin, dan ternyata kesialan kedua datang gitu ya. Waktu itu kondisi aki mobil saya itu udah soak sebetulnya, dan karena kondisi hujan otomatis lampu dinyalakan. Dan saat kehabisan bensin, saya kelupaan untuk mematikan si lampu itu. Akhirnya aki saya soak, nggak bisa di starter. Waduh, ini kesialan kedua gitu ya. Setelah habis bensin, sekarang mobilnya nggak bisa nyala karena akinya soak. Di starter nggak bisa. Akhirnya lagi-lagi si bapak patroli ini dengan baiknya, ya sudah Pak, saya coba jumper dengan mobil saya. Kalau teman-teman yang tahu jumper, aki itu biasanya itu ada kabel yang disambungkan antara aki kita dengan aki mobil yang memang akinya kuat gitu ya. Nah saat itu sudah di jumper, ternyata di luar ekspektasi saya juga. Ternyata teman-teman dari yang patroli di Jasa Marga itu perlengkapannya cukup komplit gitu ya. Ada kabel jumper juga, akhirnya di jumper, tapi masih tidak kuat juga gitu ya. Aduh ini gimana gitu kan, si di jumper juga nggak bisa. Akhirnya karena kebetulan mobil saya bukan matic ya, masih manual, akhirnya didorong ya, istilahnya kalau bahasanya digojlok ya, nggak tahu nih kalau bahasa Indonesianya diapain. Digojlok, didorong, kita masukin gigi gitu ya, jangan gigi 1, biasanya di gigi 2 atau gigi 3, kemudian didorong sama bapak patrolinya, kemudian kita lepaskan koplingnya gitu ya, sehingga si mobil itu akhirnya bisa nyala kembali. Nah, alhamdulillah gitu ya, mobil bisa nyala kembali, dan ternyata si bapak itu tidak meminta bayaran gitu ya. Tapi saya karena merasa sudah terbantu, sudah dibelikan bensin, kemudian di jumper menggunakan aki dari mobil dia, ditambah dengan mendorong gitu ya, mendorong mobil untuk menggojlok mobil, dan hujan-hujanan juga. Nah di situ saya langsung kasih tips lah ya, itu juga tidak besar, mungkin waktu itu kalau nggak salah hanya 50.000 gitu ya. Dan ternyata tidak pamrih gitu ya, si bapak itu menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Nah itu pengalaman saya teman-teman semua, kehabisan bensin di jalan tol, tapi dibantu oleh teman-teman dari atau bapak-bapak dari patroli Jasa Marga. Nah poin yang bisa kita ambil pertama gitu ya teman-teman, jangan lupa selalu cek kondisi atau keadaan mobil sebelum berangkat atau menggunakannya. Yang kedua, jangan lupa ya, volume dari si bensin juga dicek gitu ya. Jika kita ingin berpergian, alangkah baiknya lebih baik agak mundur waktunya karena kita mengisi bensin dulu gitu ya, daripada kita memaksakan ujungnya kita kehabisan bensin gitu ya. Jangan memaksakan kita bepergian dalam kondisi bensin itu kosong. Nah itu poin kedua. Dan yang ketiga, tidak usah takut gitu ya, jika kita ada kendala di jalan tol itu untuk menghubungi si patroli di Jasa Marga ya. Ternyata
tadi itu ya, ekspektasi saya terlalu netting, terlalu negatif ke si bapak-bapak patroli, ternyata malah si bapak-bapak itu baik hati gitu ya, membantu kita beli bensin, kemudian sampai mendorong mobil. Nah itu juga, dan tidak pamrih juga ya. Itu poin ketiga. Dan mungkin poin keempat tadi itu ya, jangan sampai ketika kita sudah ada kendala itu memunculkan kendala baru ya. Contohnya saya tadi itu sudah habis bensin dan akinya soak, saya lupa mematikan si lampu gitu ya teman-teman. Jadi itu 4 poin yang bisa saya ambil dari kejadian saya kehabisan bensin di jalan tol ya. Teman-teman mungkin ada yang punya cerita yang sama ya, kehabisan bensin atau pengalaman dibantu oleh bapak-bapak jasa marga di jalan tol. Boleh dong teman-teman, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga komen ya teman-teman. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.